Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafri Nabilin Faizin dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bahan ajar yang kami buat tentang IPAS, potensi budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Di sini lengkap ya, ada daftar isi, petunjuk penggunaan bahan ajar dan lain-lain. Nah, di daftar isi sendiri ada identitas buku, ada kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan bahan ajar, petunjuk aktivitas bahan ajar, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, lalu apersepsi dan masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada potensi budaya daerah, yang kedua ada kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, yang ketiga ada ekonomi kreatif. Dilanjut dengan latihan ulangan dan soal AKM dan proyek. Nah, di sini yang tadi pertama ada petunjuk penggunaan. Setelah itu ada petunjuk aktivitas dalam bahan ajar, di mana di dalam petunjuk ini ada mari mengamati, mari berdiskusi, mari mencoba apa yang sudah aku pelajari dan belajar lebih lanjut. Di sini ada penjelasannya di sampingnya itu. Selanjutnya ada CP dan TP. Nah, dari bahan ajar yang kami buat yaitu ada capaian dan tujuan pembelajaran untuk peserta didik. Selanjutnya masuk ke apersepsi. Nah, di apersepsi sendiri itu ada kayak penjelasannya dan pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya. Nah, setelah itu lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada mari mengamati. Nah, di sini ada 3 gambar ya kan ya. Ada 3 gambar, yaitu siswa itu disuruh mengamati gambar tersebut. Nah, di situ ada 3 pertanyaan juga. Disesuaikan saja. Nah, ini kan tadi masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu potensi budaya daerah. Nah, di pembahasan ini yang pertama ada pengertian potensi budaya daerah. Apa sih potensi budaya daerah itu? Nah, di sini dijelaskan potensi budaya daerah adalah segala kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah dan dapat dikembangkan serta dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini agar siswa itu lebih mengenal. Nah, setelah diberikan penjelasan, lalu siswa itu diberikan jenis-jenis potensi budaya daerah agar apalagi ini kan untuk kelas 5 ya. Jadi itu harus saling dikaitkan agar siswa itu lebih mudah paham. Nah, kalau cuma pengertian saja kan kayak siswa itu tidak mengerti, kayak pengertian potensi budaya daerah. Nah, apa sih itu potensi gitu. Di sini ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah ada tari tradisional. Di sini ada contohnya juga, ada pengertiannya juga. Nah, yang kedua ada makanan khas, sama seperti tadi ada penjelasan dan juga contohnya. Yang ketiga ada upacara adat. Yang keempat ada rumah adat, dan yang terakhir ada kerajinan daerah. Nah, selanjutnya itu setelah pengertian dan jenis-jenis, masuk ke manfaat potensi budaya daerah. Nah, di sini ada 5 ya. Ada 5 manfaat. Selanjutnya ada sikap siswa terhadap budaya daerah. Nah, yang seperti saya bilang tadi, harus saling dikaitkan dengan siswa agar siswa itu lebih respect terhadap budaya daerah, agar menghargai lah istilahnya. Nah, di sini ada berapa? Ada 3 juga, ada 3
sikap yang harus dilakukan siswa. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Nah, dari pembahasan yang tadi telah dibuat, nah selanjutnya masuk ke kesimpulan. Nah, itu kesimpulan dari semua pembahasan yang ada di potensi budaya daerah. Selanjutnya masuk ke mari berdiskusi. Nah, jadi siswa itu disuruh berdiskusi bersama temannya, bisa teman kelompok atau teman sebangkunya ya. Nah, jadi siswa itu disuruh berdiskusi. Selanjutnya ada mari mencoba. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaannya, ada tabelnya juga. Ada jenis, nama budaya, asal daerah, dan manfaat. Selanjutnya ada apa yang sudah aku pelajari. Nah, jadi siswa itu disuruh merenungkan pembelajaran pada hari itu yang dengan jujur. Di situ ada pelajari lebih lanjut juga ya. Jika siswa belum paham bisa melihat video atau apalah media yang sudah disiapkan dengan QR itu. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang B, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat. Kurang lebih sama ya seperti yang pembahasan yang pertama. Yang A itu di sini ada kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia, di mana di sini semuanya sama ya. Ada mari mengamati, siswa itu disuruh mengamati gambar yang ada di bahan ajar itu. Kan situ ada gambarnya ya, ada 3. Ada apa itu? Ada bertani, ada nelayan, ada berdagang. Nah, di situ siswa disuruh mengamati. Yang selanjutnya ada pengertian kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, di sini ada pembahasannya itu pengertiannya. Nah, pengertiannya. Nah, di sini kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan serta lain-lain. Nah, setiap orang pasti dilakukan kegiatan ekonomi setiap hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi siswa itu diberikan pengertian terlebih dahulu. Nah, jadi kan tidak lucu jika tiba-tiba masuk ke jenis tanpa adanya pengertian. Nah, jadi siswa itu bingung juga apa sih itu gitu. Kok tiba-tiba masuk ke jenis-jenisnya gitu. Jadi yang pertama itu diberikan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, setelah pengertian biasanya masuk ke jenis-jenisnya. Nah, di mana di dalam jenis kegiatan ekonomi ini ada 3 ya. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Di sini agar siswa itu tidak bingung diberikan penjelasannya dan juga diberikan contohnya. Selanjutnya ada sektor kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, apa sih sektor kegiatan ekonomi di Indonesia itu? Nah, di sini ada pengertiannya juga. Nah, di sini sektor ekonomi kegiatan di Indonesia adalah pengelompokan aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan jenis usaha dan kegiatan yang dilakukan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini ada pengertiannya agar siswa itu tidak bingung. Selanjutnya masuk ke sektor kegiatan. Nah, di sini setelah pengertian kan tadi dibagi menjadi 3. Sektor ekonomi itu dibagi menjadi 3. Di sini ada 3 sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Di sini ada penjelasannya masing-masing ya, dan juga contohnya beserta ciri-cirinya juga. Setelah sektor kegiatan ekonomi di Indonesia, masuk ke sektor kegiatan ekonomi berdasarkan wilayahnya. Nah, di sini ada
Nah, di Indonesia itu kan memiliki wilayah potensi ekonomi yang berbeda karena ya ada desa, ada kota dan lain-lain sebagainya nih. Di sini ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada wilayah perdesaan. Yang kedua ada wilayah perkotaan. Yang ketiga ada wilayah pesisir dan keempat ada wilayah pergunungan. Di sini ada contohnya masing-masing. Selanjutnya masuk ke manfaat kegiatan ekonomi di Indonesia, di mana di sini juga ada tiga manfaat. Tidak perlu dijelaskan ya, kan sudah ada itu. Selanjutnya ada sikap siswa dalam kegiatan ekonomi. Nah, di mana ini siswa itu juga harus memiliki sikap yang baik dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, hemat dan tidak boros. Yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Jadi dikaitkan dengan pembahasannya, yaitu tentang ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya. Nah, sama seperti tadi, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang B saja, karena setiap pembahasan itu ada kesimpulannya. Selanjutnya ada mari berdiskusi. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, siswa itu disuruh berdiskusi bersama teman kelompoknya. Selanjutnya ada mari mencoba juga. Jadi siswa itu disuruh mencoba mengamati kegiatan di sekitar sekolah maupun di rumah. Di situ ada jenis kegiatan ekonomi, contoh kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, primer, sekunder dan tersier. Nah, di situ siswa suruh mengamati. Selanjutnya masuk ke apa yang sudah aku pelajari. Nah, jadi siswa itu disuruh merenungkan apa yang sudah dipelajari. Lanjut ke belajar lebih lanjut. Nah, sama seperti tadi, jika kurang paham, jadi siswa itu diberikan QR agar men-scan untuk belajar lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ekonomi kreatif. Nah, di sini ada mari mengamati, sama seperti tadi ya, siswa itu disuruh mengamati, ada pengertian ekonomi kreatif, ada ciri-ciri kegiatan kreatif, jenis-jenis kegiatan kreatif, manfaat kegiatan kreatif, sikap siswa dalam kegiatan ekonomi kreatif. Nah, di sini ada banyak ya, kurang lebihnya lengkap sudah lah. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi diberikan kesimpulan, setiap pembahasan itu diberikan kesimpulan agar siswa itu tidak bingung apa inti dari pembahasan itu gitu. Nah, jadi diberikan kesimpulan setiap pembahasan. Selanjutnya mari berdiskusi. Nah, jadi siswa itu disuruh berdiskusi bersama temannya. Di sini ada 3 juga, semuanya ada 3 di sini ya, tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Sebutkan 3 contoh kegiatan ekonomi kreatif yang kamu ketahui. Yang ketiga, sikap apa yang harus dimiliki dalam kegiatan ekonomi kreatif. Nah, di sini siswa itu disuruh menuliskan hasil diskusinya lalu disampaikan di depan kelas dengan penuh percaya diri. Ini semuanya sama ya pengerjaannya. Selanjutnya ada mari mencoba. Nah, di situ sama seperti sebelum-sebelumnya ada tabel, di mana itu ada petunjuknya terlebih dahulu, petunjuk penggunaannya. Nah, di sini siswa itu disuruh isi tabel dengan contoh kegiatan ekonomi kreatif yang kamu ketahui. Selanjutnya bisa dari lingkungan sekitar atau daerah lain. Ada tuliskan manfaat secara singkat. Nah, ada banyak ya.
ada manfaat. Lalu setelah itu ada apa yang sudah dipelajari dalam pembahasan ini. Nah, jadi siswa itu disuruh merenungkan apa yang sudah dipelajarinya dengan jujur dan tidak boleh mencontek. Selanjutnya ada latihan ulangan. Di sini ada pilihan ganda dan pilihan uraian singkat. Di sini ada 10 soal pilihan ganda tentang pembahasan yang tadi. Pembahasan yang ketiga-tiganya itu tentang apa tadi? Tentang potensi budaya daerah, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, dan juga latihan ulangan. Nah, jadi itu dan ekonomi kreatif. Nah, setelah itu diberikan latihan ulangan agar mengetahui kemampuan siswa. Di sini ada 10 pilihan ganda dan 10 uraian singkat. Jadi siswa itu disuruh menjawab soal ulangan tersebut, latihan ulangan tersebut. Lalu masuk ke soal AKM. Nah, jadi siswa di sini diberikan teks bacaan, lalu diberikan pertanyaan. Nah, di sini biasanya teks bacaan itu melalui cerita. Jadi setelah ada cerita teks bacaan, di bawah diberikan soal pertanyaan AKM. Selanjutnya ada praproyeknya. Jadi siswa itu disuruh mengamati budaya dan kegiatan ekonomi di sekitar. Nah, ada banyak budaya kegiatan ekonomi di sekitar kita dengan mengamati lingkungan sekitar. Nah, isilah tabel berikut. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini disuruh mengisi tabel-tabelnya dan disuruh menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Jeffrey Nabil Faizin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.